kita kembali lagi dengan Offside Duo dan bahas beberapa match ya. Satu match aja. Satu match. Tapi 2 match dengan tim yang sama. MU dua-duanya dong coach. 2 match. Ada MU Barcelona leg kedua kali ini di Old Trafford setelah kemarin bisa dibilang game yang sangat seru. Terus juga nggak terprediksi akan seramai itu, walaupun mungkin coach juga udah sama gue memprediksi akan menjadi laga yang seru, tapi gue nggak nyangka serunya seru dari awal, bahkan banyak kesalahan-kesalahan juga ya dari kedua tim. Nah sekarang menjadi penentunya siapa yang akan lolos, dan juga mentraktir steak sultan, nggak steak sultan sih, steak mewah sekitar 2,5 jutaan ke atas lah ya. Kalau yang kalah paling satu orang ya. Kalau misalkan gue mau hemat, gue naktir, misalkan gue kalah, gue naktir coach, tapi gue makannya salad aja atau makannya kentang goreng aja. Kan kalau keluar angkanya 5 juta cuman buat makan ya kesel ya kayak gitu. Tapi itulah, ada MU lawan Barcelona yang nanti main di Old Trafford sedikit diuntungkan karena selain main di kandang, walaupun secara tren yang main di kandang gak bagus-bagus amat, malah bagusan main away, tapi untungnya Barcelona lagi nggak ada Pedri, lagi nggak ada Dembele, nggak ada Gavi juga, kemarin kena akumulasi. Sementara MU Casemiro udah bisa main dengan normal, Sabitzer juga normal, kemudian si Lisandro Martinez juga udah bisa main. Harusnya ini menjadi full tim. Paling yang kemungkinan absen tuh kalau saya cuma Anthony kemungkinan masih absen. Gue nggak tahu dia udah sebugar apa sampai besok. Tapi so far sih kayaknya akan sesuai dengan match sebelumnya. Kemungkinan Bruno di kanan, tengahnya Sancho kemungkinan, kirinya Rashford, depannya Weghorst, belakangnya Casemiro dengan Fred, atau mungkin Casemiro Sabitzer, gue nggak tahu yang dicoba ntar. Backnya sih ini yang gue agak bingung, backnya siapa nih. Tapi kemarin ngeliat bagaimana Shaw dan Martinez bekerja sama, ini akan menjadi menjanjikan juga ya. Sebenarnya bisa main-mainin bareng juga ya coach ya. Varane kenapa nggak dimainin ya? Yang kemarin? Iya. Disimpan kayaknya coach. Oh disimpan. Simpen kan waktu lawan Barca juga sempat. Nggak, tapi sebagus-bagusnya Shaw, Martinez, gue bilang tetap sama Varane. Tetap butuh Varane, iya. Tetap butuh Varane. Karena Shaw bisa digeser ke kiri, dan kalau Shaw itu kan kalau main di kiri dia lebih tinggi ya. Iya. Jadi di backup sama Martinez lebih ke kiri, Varane tengah, Dalot atau ABB di kanan, dengan membangun serangan 3 back itu oke aja. Cuman ya kembali lagi di atas kertas betul. Justru yang gue nggak begitu ngelihat MU-nya, karena MU sudah ya mainnya untuk gue sih udah nggak ada yang istimewa lagi, dalam arti mainnya bagus, efektif, efisien, tapi ya bisa diprediksi mainnya kayak apa. Iya. Justru tantangan ini ada di Barca. Apakah Xavi smart enough untuk bermain tanpa Gavi, Pedri dan Dembele? Rafinya seperti apa? Kalau gue bilang Rafinya kalau di wing jelek, dia harus lebih masuk ke dalam, sehingga dia buka space untuk Kunde. Itu akan lebih efektif lagi buat Rafinya. Tapi ya kan kita nggak tahu apa yang sebagus apa Rafinya. Harusnya Xavi bilang gitu ke Rafinya. Jadi benar-benar wingbacknya itu untuk sayapnya, area sayap itu untuk Balde sama Kunde. Araujo, Christensen berarti ya? Entah itu Ferran Torres atau Ansu yang main, itu lebih di belakangnya si Lewandowski, sehingga di belakang lagi ada 2 pivot. Sama didukung ya either Kessie De Jong atau Busquets De Jong. Kessie bisa di depan, atau mungkin juga Kessie nggak dimainin tapi Ansu Fati di belakang Lewandowski, Ferran Torres yang dari kiri. Bisa juga. Jadi ada beberapa opsi, cuman yang penting Xavi nggak bikin blunder lagi. Kalau lo paling suka yang mana? Dari opsi yang lo bilang itu? Gue pengen lihat Ansu Fati ini bermain di belakang striker. Karena dia menurut gue akan lebih bagus kalau dapat space. Karena ini hanya dia nggak punya etos kerja yang kayak Xavi. Nah iya itu makanya sering jelek juga jadi starter ya. Itu bisa jadi masalah. Tapi kalau dia ngegas dikit, punya etos kerja kayak Xavi, itu bisa jadi positif. Tapi kembali lagi yang menjadi tanda tanya adalah sebagus apa si Xavi menurunkan atau memberi instruksi bermain seperti apa. Karena kalau kita lihat MU di babak pertama pun juga jelek banget ya kan. Pas lawan Leicester babak kedua aja mereka on fire dari detik awal. Tapi babak pertama itu kalau nggak ada De Gea itu udah ketinggalan 2-0 ya. Lawan Leicester ya. Dalam arti MU pun gue sampai lupa kapan MU bermain 90 menit konsisten bagus. Nyaris nggak ada. Selalu ada momentum-momentum di mana MU babak pertama jelek, babak kedua bagus ya kan.
Dan ini ya celah untuk Barca. Dalam arti ya di atas kertas MU lebih unggul, gue setuju. Ya. Tapi di lapangan belum tentu. Sama kayak Liverpool kemarin kita lihat, gue rasa banyak yang mengunggulkan Liverpool at least seri atau menang 1-0, 2-1. Terus mungkin dibantai sama Madrid di Bernabeu. Tapi kemarin di kandang sendiri aja diobok-obok. Itu pun juga kita lihat dua babak yang berbeda. Iya kan? Nah inilah sepak bola. Sehingga gue sebagai fans Barca, of course gue mau Barca menang, the mistake terutama. Bukan demi UEL, tapi justru the mistake. Gue harap Barca yang lolos, whatever caranya. Seperti Haryo kan juga dukung Barca, gue juga feeling gue Barca punya peluang lah untuk lolos, bukan artinya diobok-obok sama MU. Tapi secara taktikal kan pasti lo melihat ada juga perbedaan antara pengalaman Ten Hag dan juga Xavi kan. So far Ten Hag walaupun ya dari sisi waktu mungkin Xavi punya lebih banyak untuk megang Barcelona dari musim lalu, tapi kan dari pengalaman melatih Ten Hag punya kelebihan itu dibandingkan Xavi. Harusnya dari sisi taktikal lo lebih ngunggulin mana coach dari sisi taktikal? Sebenarnya nggak perlu banyak yang dirubah karena sistem yang diterapkan ini solid di lini tengah, ngandelin counter. Ini sudah berjalan. Cuman sekarang yang jadi masalah kan selalu ada pemain yang out of form. Ya kadang-kadang sering kan? Jadi sistemnya Ten Hag ini sulit berjalan kalau terutama pemain yang diporos di tengah ini main jelek, out of form. Backbone-nya. Ya. Jadi nggak bisa salahin pelatih kalau begitu. Kecuali sistemnya nggak jalan kayak di Chelsea. Nah, lu mau pasang pemain siapa itu sistemnya nggak jalan dan pemainnya kayaknya bingung. Karena memang pemainnya belum waktunya terlalu mepet untuk bermain bareng. Nah, sekarang kan MU maupun Barca pemainnya udah sering main bareng. Nah, tinggal yang jadi masalah ya kayak Garnacho. Gue selalu bilang Garnacho ini jangan jadiin starter. Terutama di big match ya kan. Iya, jadiin sub. Berapa kali dia cetak gol sebagai sub main. Tapi menurut gue sering banget ketika Garnacho main jelek di starter, biasanya the whole timnya juga lagi main jelek tuh biasanya ya kan. Babak pertama jadi Garnacho jadi kayak expose juga. Iya, karena this guy is too young. Terlalu muda untuk bisa main 90 tim dan tiap minggu ya konsisten. Nah di situ mending Sancho, walaupun Sancho seandainya nggak main jelek, at least lu babak kedua masih bisa masukin Garnacho. Tapi peran yang penting adalah siapa yang diturunkan, Sabitzer, Casemiro atau Fred sama Casemiro. Fred pun sama. Dia boleh kasih assist, tapi dia berapa kali hilang bola dengan yang sangat dengan cara yang sangat menyedihkan dan tidak distrap sama Leicester. Nah ini lawan Barca, ini bisa fatal. Tapi biasanya dia jeleknya kalau lagi nggak ada Casemiro coach kalau musim ini ya, karena kemarin lawan Barca main bagus dia kan, yang jelek pertama kan. Nah menurut gua Casemiro itu benar kayak coach ayam tanpa kepala. Nah kepalanya itu Casemiro. Kalau Casemiro bisa ngatur dia, jadi space yang dia punya posisinya tuh lebih jelas dibandingkan dia kayak kebingungan kalau nggak ada Casemiro. Lebih nyaman, tenang gitu. Sama Brazil. Tapi ya karena ini pemain kualitasnya terbatas, jadi bisa aja dia main jelek, bisa aja dia bikin blunder-blunder walaupun bermain dengan Casemiro. Casemiro pun demikian, selama ini kan sangat konsisten. Bisa aja Casemiro bisa lagi jelek on off lah. Jadi untuk gua agak lebay kalau Ten Hag bilang silakan datang ke Old Trafford, kita akan menangkan pertandingan ini bla bla. Dia nggak usah ngomong gitu, Old Trafford pasti penuh men. Ya tapi mungkin sekarang kan auranya butuh lebih panas coach, karena kan udah lama nih nggak lawan big match sesengit ini kan. Mungkin kalau era Ole gitu, eranya Rangnick lawan Barca mungkin kita juga udah pesimis nih lawan Barca kan. Nah sekarang kan kayak ngerasa ada di level ya, sama Barca aja sekarang kita ada di level yang sama gitu kan ternyata. Sama-sama Europa League. Terutama Barca nggak ada sekarang itu bisa praktis level. Kalau Barca ada Xavi, ada Dembele dan Pedri, gue unggulkan Barca walaupun main di kandang. Ya kan sekarang Barca setengah pincang, agak pincang. Nah ini bisa dimanfaatkan nggak? Terutama dari sisi counter, dan kita juga tahu bahwa defense Barca lagi bagus. Ter Stegen lagi gila. Kan? Kemarin juga banyak banget. Nah sekarang bisa dimanfaatkan. Ternyata main di Barca MU bisa cetak 2 gol. Mau golnya bunuh diri atau apa, gol is a goal, ya kan? Artinya ini sebuah suntikan buat MU juga. Loh, di tandang gue bisa cetak gol, sekarang di kandang juga. Sekarang tinggal mentalnya lebih kuat mana? MU atau Barca? Di Barca kalau gue lihat hampir semua itu pemain lebih senior, lebih matang daripada MU. Secara mentalitas. Iya kan? Nah, ini yang mungkin bisa berpengaruh.
Tapi ya kemarin gue, kalau di leg pertama gue bilang dapat hasil imbang aja udah hasil yang bagus buat MU. Nah sekarang MU udah sedikit lebih untung nih, karena udah banyak faktor. Kalau misalkan dia nggak lolos lawan Barca, ya menurut gue failure, kegagalan besar, karena udah banyak faktor yang menguntungkan MU, main di kandang, kemudian bisa dapat dapat 2 gol di kandang Barca, kemudian lawan Barca tanpa Pedri, tanpa Gavi, tanpa Dembele. Sebenarnya ini udah banyak faktor yang menguntungkan MU. Kalau ternyata MU gagal, menurut gue ya big failure, walaupun ya secara keseluruhan bukan kegagalan, tapi untuk lawan Barca menurut gue besok ada kegagalan besar ketika MU nggak bisa memaksimalkan momentum yang lagi dia punya. Tapi tidak bisa memaksimalkan momentum yang dia punya, seperti lo bilang, ini kan butuh jam terbang. Betul. Ya. Dan gue rasa tim ini masih, seperti yang gue selalu bilang, ini tim bisa 2 kali lebih bagus mainnya. Ya. Mereka belum sampai selevel itu. Jadi kalau seandainya gagal lawan Barca, gue tidak melihat ini sebuah kegagalan, tapi lebih ini sebuah bagian dari proses yang bisa mereka bereskan lawan Newcastle untuk mendapatkan trofi pertama setelah 6 tahun. Dan itu penting juga, bukan Piala Cikinya penting, tapi untuk akhirnya setelah 6 tahun bisa dapat trofi lagi walaupun Piala Ciki ini adalah udah suntikan moral yang luar biasa. Kalau gue sih pengen banget ya, karena menang lawan Barca ini menurut gue menegaskan bahwa MU udah benar-benar udah balik itu, minimal bukan dari sisi levelnya, tapi dia bisa ngalahin Barca, bisa menang juga cukup meyakinkan. Misalkan lolos nanti berarti andanya MU memang udah dalam proses yang benar-benar sangat baik. Even kalau kalah pun gue juga bilang MU nggak gagal di bawah Ten Hag. Bahkan MU dalam progres yang sangat bagus, karena Minggu masih punya chance untuk meraih gelar juara pertamanya sejak beberapa tahun terakhir. Tapi kemenangan lawan Barca menurut gue membuat MU naik berapa level dari beberapa tahun terakhir, karena ini lawannya Barca yang juga kita tahu sekarang walaupun main di Europa League, dia sekarang ada di peringkat pertama, 8 poin dari Madrid. Ini akan menjadi suntikan moral yang jauh lebih besar dibandingkan kalau dia nggak lolos lawan Barca nanti. Oke, itu dari prediksi dulu sebelum kita pindah ke lawan Newcastle. Oh, gue tetap bilang Barca lolos. Skornya gede apa skor tipis? Enggak, ini bisa extra time. Ya bisa. Ini bisa extra time, ya, bisa gue juga setuju. penalti. Karena kedua tim ya, untuk tim kayak Liverpool, City, Barca, Madrid, Munchen, home and away itu nggak ngaruh. Iya, udah nggak ngaruh sih menurut gue. Nggak ngaruh sama Karena sama tadi gue bilang, MU main di kandang sebenarnya nggak lebih bagus pada main tandang dari rekornya ya. Tapi gue ngelihat dengan sekarang berbagai faktor yang menguntungkan MU, gue tetap ngejagain MU walaupun gue fans MU ya karena pakai baju kayak gini. Tapi gue dengan segala faktor itu menurut gue ya sayang aja momentumnya ketika dia nggak bisa memanfaatkan banyak hal yang nggak lagi menguntungkan Barcelona. Gue jagoin MU 2-1 mungkin sampai extra time. Itu dari MU lawan Barcelona di Europa League di Minggu nih juga. Walaupun kita juga belum tahu ya situasinya MU seperti apa lawan Barca, apakah bakal habis-habisan banget, apakah ada yang cedera atau apakah ada yang kelelahan berlebihan menuju lawan Newcastle. Tapi lawan Newcastle menurut gue ya ini adalah trofi yang harus didapetin. Ini menurut gue walaupun tadi katanya trofi Ciki dan mungkin nggak mempengaruhi proses pembangunan di bawah Ten Hag, tapi menurut gue ini trofi yang nggak boleh lepas, karena MU kita tahu di bawah Ole pun udah ada di final berapa kali Europa League, kemudian final lain. Menurut gue nggak bisa memanfaatkan momentum yang ada. Itu menurut gue jadi kelemahan mentalitas di bawah Ole. Nah, di bawah Ten Hag, gue harap ini ada depan mata, ini yang harus kita butuhin untuk minimal menegaskan dalam proses di bawah Ten Hag kita udah one step ahead, nggak cuma lagi progres, tapi nih kita udah dapat trofi kayak Arteta di awal musim. Gue bilang dulu kan Arteta bagus progresnya, walaupun dia ada peringkatnya terlempar dari 4 besar, tapi dapat 1 trofi Piala Ciki kan, kemudian kalau nggak salah 1 trofi lagi waktu itu FA kalau nggak salah. FA, 2 trofi kalau nggak salah dapat di bawah Arteta. Jadi menurut gue untuk progres itu penting, one step by step, trofi-trofi Ciki untuk naikin moral, untuk dapetin silverware itu penting. Dan ini lawan Newcastle nggak boleh sampai Audi Cup ya. Ya itu mah udah nggak dihitung. Itu buat ayam sayur. Nah tapi lawan Newcastle coach udah ada Bruno Guimaraes, kalau kata Virzi kan ngaruh banget nggak ada Bruno udah kembali, tapi kipernya Karius. Enggak, gue bilang nggak ngaruh. Nggak ngaruh, mungkin sedikit ngaruh, mungkin sedikit lebih kreativitas. Tapi kita lihat bahwa ini juga kembali, kalau gue lihat ini masalah mental. Kita tahu cara mainnya Newcastle, kadang main bagus tapi sangat tidak kemarin konsisten. Pecah telur juga akhirnya ya sama Liverpool ya. Tapi banyak juga bola-bola atas dan lain-lainnya, bermain very pragmatis kalau gue bilang. Tapi MU sering kebobolan nih coach sama yang karena pragmatis gini. Bola atasnya itu bagus banget. Nah ini harus diwaspadai dengan bola-bola atas tuh, karena lu kalau main dengan Martinez, lu udah ya praktis
yang mungkin nggak kalah ya, Ya. bola atas tetap, tapi bisa dikalahkan lah. Bisa dikalahkan. Karena kemarin lawan Liverpool berapa kali bola atas itu menang terus loh. Ya. Duel-duelnya ya. Second ballnya menang dia. Mereka akan lebih mengandalkan itu, lebih banyak ototnya. Nah, kalau MU bisa memanfaatkan juga counter attack-nya, bermain seperti biasa, ya harusnya sih MU bisa menang ya, bisa juara harusnya. Gue sih unggulkan MU. Ya gue juga pasti. Karena ya gue nggak begitu impress dengan Newcastle. Tapi gue juga ngeliat Newcastle kemungkinan Callum Wilson kemarin udah sempat turun walaupun belum terlalu fit, tapi gue justru lebih ngeliat Newcastle tuh lebih bahaya pakai Wilson ya dibandingin sama Isaac ya, karena Wilson tuh lebih oportunis, lebih nakal, sesekali gol-gol yang kayak Inzaghi gitulah, suka right man on the right place, manfaatin second ball, duel-duel di kemelut-kemelut yang kadang-kadang MU suka miss tuh. Nah dia lebih jago nih kadang-kadang, dan kemungkinan ada si Anthony Gordon lebih kencang dibandingkan Almiron yang dalam beberapa pertandingan udah gak ada bagus-bagusnya. Atau mungkin kalau ada Maximan, berapa kali MU juga sering kesusahan. Tapi ya itu, selama MU tetap bisa main steady, nggak melakukan miss individual error, harusnya MU tetap jauh lebih unggul sih. Karena ketemu terakhir kan masih zamannya CR masih ada, bulan Oktober tuh 0-0 ya. Sekarang kan udah jauh tim yang berbeda, auranya udah beda, kemudian sekarang level performance juga udah beda. Waktu di zamannya masih ada Cristiano Ronaldo, skornya 0-0, jadi gue tetap ngejagoin MU dari sisi permainan. Tapi gue nggak tahu seberapa brutalnya nanti MU main lawan Barca, secapek apa, secara fisikal maupun cedera apa enggak, secara fisikal kalau mereka misalkan nggak lolos lawan Barca, ngedrop apa mentalnya pemain, nah itu yang gue belum lihat nanti sekelihatannya lawan apa. Tapi kalau overall gue tetap jagoin tetap jagoin MU dari sisi kualitas, dari sisi permainan, bahkan dari skornya mungkin MU tetap akan minimal 2 gol lah kayaknya harusnya unggul. Semoga MU sampai extra time juga, 2-2 match biar di IPL kehilangan poin. Kendor terus dong. Nggak mendekati Arsenal. Tapi oke, itu dia dari prediksi kita 2 liga, tapi 2 laga MU yang beruntun nih dalam 1 minggu ini. Tapi sedikit, lo melihat update terakhir dari ini kan lo juga bikin kan konten soal pemilik takeover. Isunya kan kemarin kayak Liverpool ternyata nggak jadi jual atau segala macam. Menurut lo ini MU bakal tetap jadi jual nggak coach si Glazer? Ya ini dengan ada 2. Gue lihat hanya cuman cywar untuk menaikkan harga. Anjing juga ya si Glazer ya. Karena gue tahu Glazer karakternya seperti apa, jadi untuk gue nggak heran. Kan sekarang mau dibantu sama elite management, elitnya AC Milan, untuk biar tetap mereka bisa mempertahankan. Itu untuk gue itu alasan yang bullshit. Itu yang Liverpool apa MU sih? Oh yang bakal dibantu. Oh iya benar-benar. Karena tanpa duit dari Elliot, MU bisa survive kok. Nggak butuh suntikan sama sekali. Jadi alasan apa? Ini cuman digoreng biar Qatar naikin bidnya. Atau Redcliffe naikin bidnya. Kalau gue jadi 2 orang itu, karena nggak ada lagi yang mau beli MU dengan harga segitu. Iya kan? Bahkan kata Qatar aja 6 juga terlalu besar ya. 5 kan ya kan? Ya, 4-5 kan. Mereka minta 8 kan gila. Value-nya cuma 3. Ya 3-4 ini udah sarap Glazer ini. Tapi apa yang dilakukan halal-halal aja kan. I mean main sewa kalau gue jadi Redcliffe sama Qatar, gue nggak akan naikin. Take it or leave it. Gitu aja. Jadi tinggal kita lihat seperti apa, seserius apa dengan tawaran Elliot ini kepada Elliot ini kan feeling gue cuma mau minjemin duit. Mereka nggak kekurangan duit. Dengan Sikon sekarang aman-aman aja. Apalagi nanti masuk Champions League ada suntikan dana lagi. Belum tahu sponsor siapa yang masuk. Income dari merchandise dan lain-lain dengan performa MU yang naik pasti itu meningkat semua. Ya kan? Bisnis sepak bola itu kan ada korelasinya antara prestasi di lapangan dan di luar lapangan. Kalau prestasi lapangan bagus, secara langsung di luar lapangan juga bagus. Yang lebih banyak jual jersey, lebih banyak kali ini itu sponsor, dan lain-lainnya. Dan sekarang kan prestasinya naik terus. Terutama dari sisi permainan sehingga fans itu lebih percaya. Jadi menang lu bukan kebetulan aja, tapi benar-benar berdasarkan sebuah filosofi yang jelas. Tapi gue tetap lebih prefer pembaruan sih, karena terlepas dari gue setuju sama gue ada bilang benernya di bawah coach bahwa di bawah Glazer itu atau dulu era Woodward dari sisi bisnisnya MU tetap bagus, tapi dari sisi
pembenahan untuk klubnya, termasuk dari pembaruan fasilitas yang kita tahu dibilang Cristiano Ronaldo ya katanya dari dia zaman datang sampai dia datang lagi kedua kali nggak ada pembaruan, sementara kita tahu bagaimana City bahkan klub-klub besar tuh memperbarui training groundnya, stadionnya jadi lebih modern, jadi lebih futuristik. Nah ini MU kelihatan dari sisi ambisiusnya, dari sisi visi pemiliknya nggak sebesar itu, hanya mendatangkan uang bisnis dan mereka datang aja nggak pernah. Iya makanya itu menurut gua fans butuh, nyaris nggak pernah. Fans butuh pembaruan. Fans selain pembaruan, mereka butuh pemilik yang membackup sefull itu tanpa mereka nggak akan merasa ragu. Oh, kalau kita butuh uang, selalu akan di backup. Kalau butuh fasilitas, akan di backup. Nah, menurut gua setelah baca update segala macam si Jim Ratcliffe nyata cuma mau beli saham mayoritas ya 60% ya, dan juga belum sama pembaruan fasilitas dan lain-lain. Menurut gua, I go for Qatar sih, walaupun ntar bakal ada implikasi kecurangan atau apa, tapi nyatanya kan Arabnya Newcastle sekarang bermain cukup cantik kan, belum main jorok. Cantik aja. Dan isunya Qatar pun ketika nanti datang nggak akan juga langsung main jorok ya, seperti halnya si bully yang sekarang dibully di Chelsea itu kan. Nah menurut gua dengan kasus City harusnya milik-milik Arab tuh harusnya belajar. Mereka nggak akan lagi melakukan hal yang sama seperti City ataupun PSG yang menjadi sorotan, karena menurut gue Newcastle so far udah cukup bagus. Kita belum tahu ya seperti apa musim depan mereka pembelanjaannya. MU pun ketika Qatar misalkan jadi ambil alih, gue harusnya mereka dengan skuad sekarang nggak perlu terlalu jor-joran. 1-2 pemain tiap musim untuk baru cukup lah. Summer ini at least 4-5 pemain karena pelapis nggak harus mahal. Untuk pelapis saja itu penting. Oke, we'll see update-nya seperti apa musim depan. Ya kita lihat juga siapa yang akan mentraktir steak 2,5 jutaan hampir 3 juta. Sambil kita bikin konten nanti di restoran kalau boleh ya, ngasih sedikit cuplikan kita makan ya. Sambil ada yang juga cuman meringis, cuma bisa ngelihat makan enak. We'll see minggu depan ya Coach. See you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.